Ya, perkenalkan saya dari kelompok 1 bersama teman-teman Gede Regi dan Juan. Di sini kami akan menjelaskan apa itu proses dalam lingkup sistem operasi. Oke, lanjut. Ya, pengertian di sini adalah definisi umumnya proses atau job atau task adalah abstraksi atau permodelan terhadap eksekusi program. Proses versus program. Di sini suatu proses lebih dari sekedar kode program sendiri. Dua proses yang berbeda bisa menjalankan kode program yang sama di memori, tapi memiliki status dan atribut proses yang berbeda. Jadi program adalah entitas pasif, sedangkan proses adalah entitas aktif. Jadinya di sini itu adalah yang aktif itu yang prosesnya bisa jadi. Ayo lanjut, bentar. Jadi suatu proses meliputi kode program, data, stack, dan atribut proses. Ya, meliputi informasi ID proses, status proses, guna sumber daya seperti memori, input, on, output, file, dan lain-lain. Lanjut. Ini adalah macam-macam proses di dalam PC. Itu ada sistem sekuensial. Ini adalah suatu proses dieksekusi sampai selesai, baru kemudian lanjut ke proses yang berikutnya ketika setelah dieksekusi. Ketika proses yang sedang menjadi eksekusi melakukan operasi input atau output, prosesor harus menunggu sampai operasi tersebut selesai. Atau maksudnya ini prosesnya tidak bisa dialihkan ke proses yang lain. Nah, kelemahannya adalah tingkat utilitas prosesor lebih rendah. Maksudnya sini kayak nge-lag gitu. Ya, lanjut. Lebih nge-lag. Ini konkurensi. Utilitas prosesor yang rendah pada sistem sekuensial melahirkan konsep konkurensi atau multitasking. Konkurensi merupakan keadaan di mana dua atau lebih proses berjalan pada saat bersamaan. Jadinya di sini itu sistemnya, prosesnya itu dapat berjalan dua proses atau lebih dari dua proses. Jadinya kan kalau yang sebelumnya itu yang sekuensial itu cuma satu proses, yang di konkurensi ini sistemnya bisa menjalankan lebih dari dua proses. Jadinya lebih multitasking. Nah, jadinya kelebihannya proses bisa aktif berjalan tanpa harus menunggu proses yang lainnya sebelum selesai seluruhnya. Lanjut. Nah, ini gambar grafiknya. Terus lanjut, Mas. Ya, di sini konkurensi merupakan landasan dari multiprogramming. Pada sistem komputer dengan jumlah prosesor lebih dari satu atau satu proses multicore, proses-proses dieksekusi secara bersamaan pada saat yang bersama pula. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem paralel atau multiprocessing. Pada sistem simultan, konkurensi diimplementasikan dengan menginterleave proses, dan pada sistem multiprocessing, proses-proses yang aktif diinterleave dan overleave. Ya, lanjut. Bisa, Mas, ini tolong Mas Juan ya, ganti. Halo? Aku? Oke, Mas. Ini bisa saya lagi. Yang masuk slide. Ikut itu permasalahan dalam konkurensi. Ayo. Ya, ini permasalahan dalam konkurensi. Ini Mas, monggo Mas. Aku lah. Oke, monggo. Permasalahan dalam konkurensi. Permasalahan proses-proses yang konkurensi memerlukan penanganan khusus seperti penjadwalan karena kompetisi waktu prosesor, sinkronasi jika saling mempengaruhi, komunikasi jika saling bekerja sama, dan penanganan deadlock karena terjadi kompetisi
penggunaan resource. Hubungan antar proses. Hubungan Ya, antar proses hubungan antar proses konkuren dilihat dari pengaruh satu sama lain bisa berbentuk saling bebas atau terpisah independen, saling mempengaruhi secara tidak langsung, saling bekerja sama atau berkooperasi. Next. Masalah perebutan sumber daya. Perebutan sumber daya antar proses dalam sistem konkuren menimbulkan sejumlah masalah yang harus ditangani seperti yang harus ditangani sistem operasi, arrest condition, deadlock, sama starvation. Arrest condition suatu kondisi di mana ada dua atau lebih proses yang berusaha mengakses sumber daya yang sama. Deadlock suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak bisa meneruskan eksekusinya karena saling menunggu aksi dari proses lainnya. Starvation, kondisi di mana suatu proses atau lebih selalu kalah dengan kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukannya. Next. Next, boy. Kompleksitasi multitasking. Selain permasalahan di atas, penerapan konkurensi juga menimbulkan kompleks baru, yaitu mengawasi berbagai proses aktif lewat PCB, melakukan penjadwalan, alokasi atau dealokasi sumber daya, melindungi sumber daya yang sedang digunakan, menjaga aliran data ke sumber daya agar konstan, komunikasi antar proses. Next. Suatu proses bisa diartikan sebagai keadaan aktivitas yang sedang berlangsung dari suatu proses. Dalam siklus hidup suatu proses tersebut berubah-ubah. New, running, waiting, ready, sama terminate. Multiprogramming OS menggilir eksekusi proses-proses secara pergantian, interleaving, sehingga suatu proses mengalami beragam status dalam siklus hidupnya. Nah, di gambar siklus proses. Jadi ya, dalam gitu siklus aku. proses ini, ketika ada proses baru, maka kita akan membuat proses tersebut jadi bernama fungsi new, yang dimana ketika proses itu telah dibuat, maka apakah proses itu telah ready apa tidak. Ketika proses itu ready, maka proses itu dijalankan, yang dimana ketika proses itu telah berakhir, maka ya dikeluarkan atau terminated. Tetapi ketika terdapat berbagai masalah, maka proses tersebut ditaruh di waiting, maka atau waiting tersebut memecahkan masalah dalam satu proses tersebut. Ketika masalah itu telah terselesaikan, maka ya kembali ke ready dan running, lalu ke terminated lagi. Ayo Juan. Ayo. Kemana? Ini Kara. Aku. Status new. Status new ini adalah tahap inisiasi oleh prosedur atau rutin sistem operasi. Tahap inisiasi ini meliputi alokasi memori utama untuk proses pengisian tabel proses.
pembuatan struktur data kendali untuk menyiapkan informasi dan status proses. Di dalam proses new ini terdapat penciptaan atau creation yang dapat disebabkan oleh satu, eksekusi job batch baru, kedua, user logon pada lingkungan interaktif, ketiga, tanggapan OS dalam permintaan layanan, keempat, proses menciptakan proses lain atau yang disebut dengan child process. Dalam status ready, proses akan siap dieksekusi, yang dimana secara berkala ataupun dalam kondisi tertentu, sistem operasi akan melakukan menjadwalkan prosesornya, yaitu menghentikan eksekusi proses yang sedang berjalan, memilih salah satu proses-proses yang berada dalam antrian ready dan mengeksekusinya, yang dimana setelah status ready ini, dia akan masuk ke dalam tahap running, yang dimana proses-proses yang telah di-schedule atau dijadwalkan itu dijalankan. Ketika proses terpilih akan mulai dieksekusi dan berubah statusnya menjadi running. Proses running ini memiliki kemungkinan 3 peralihan ke status lainnya. Yang pertama, jika proses telah selesai, maka ia akan terminated atau selesai. Jika jatah waktu atau eksekusi tersebut habis, maka statusnya akan kembali jadi ready. Jika proses membutuhkan pembacaan piranti input-output, maka ia akan beralih ke blockade atau waiting. Status blockade atau waiting. Status ini ketika running beralih ke status blockade karena membutuhkan pembacaan data piranti input-output yang telah dijelaskan seperti tadi. Untuk meningkatkan kinerja komputer karena input-output yang sangat lambat, maka terjadinya proses blockade atau waiting agar tidak terjadi overload pada saat melakukan proses membaca data. Ketika proses blockade telah kembali normal, maka ia akan kembali ke antrian ready. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Khalidul. Ya, status exit atau terminated. Proses telah selesai dieksekusi, baik karena telah selesai secara normal maupun karena terjadi kesalahan. Penghentian termination proses dapat disebabkan oleh proses sudah selesai dengan memanggil exit system call atau kita bisa menyebutnya force close, batas waktu total telah terlewati, atau karena masalah dari hardware-nya, yaitu kekurangan laptop, kekurangan memori, kekurangan prosesor, terus pelanggaran batas memori, pelanggaran proteksi file atau sumber daya, atau kesalahan aritmetika gitu bisa aja. Terus lanjut. Mas Sri, tolong lanjut. Atau kegagalan input atau iya langsung aja. Nah ini enggak, ini aja output ya ini. Nah ini masih ada lagi kegagalan input atau output. Oke, ini ya, ini juga bisa kegagalan input atau output. Artinya filenya ini tidak ditemukan atau gagal dibaca, instruksi yang tidak benar, atau pengaksesan instruksi yang tidak diizinkan dikarenakan butuh perizinan ke admin dulu, atau kesalahan penggunaan data, intervensi dari operasi atau sistem operasi, proses berakhir, atau permintaan proses parent. Lanjut. Ya ini proses 105. Artinya ketika ready ini bisa udah ready bisa berjalan. Kalau misalnya belum ready, mereka suspend atau dialihkan kayak disuruh menunggu. Terus dari running ini yang berjalan ini nanti bisa time out atau waktu habis, bisa disuruh menunggu, atau dapat juga bisa dieksekusi nanti keluar outputnya. Nah ketika nanti berjalan ini, ketika proses berjalan nanti kan ada, kalau ketika mereka memasuki masa penungguan, nah ketika mereka akhirnya
udah mentok, akhirnya mereka blok, jadinya mereka bisa kena suspend block atau langsung kembali ke ready lagi. Gitu. Lanjut Mas Regi. Struktur kendali sistem operasi. Dalam melakukan pengelolaan alokasi sumber daya untuk proses-proses, sistem operasi membentuk dan memelihara struktur data yang menyimpan berbagai sumber daya yang ada. Seperti ini ya strukturnya. Memori pada memory tables, devices itu untuk input dan output tables, files, file tables. Dan prosesornya ini banyak. Terdiri dari beberapa prosesor. Nah, ini struktur kendali. Memory table mencatat alokasi dan proteksi main memory dan virtual memory. Input output table mencatat status piranti input output dan saluran channel sistem komputer. File table mencatat lokasi penyimpanan, status, hak akses, dan atribut lainnya. Ini tepatnya file-file. Proses table mencatat status proses ini prosesornya. Lanjut. Mesh process. Mesh process adalah keseluruhan ruang memori virtual yang dialokasi untuk suatu proses. Mesh process terdiri atas elemen PCB, proses control block, menyimpan atribut proses, dibutuhkan operasi sistem untuk mengontrol proses. User program, menyimpan kode program yang dieksekusi. User data, menyimpan data program atau nilai variabel, dan data termodifikasi. System stack, menyimpan parameter dari prosedur atau pemanggilan sistem. Mas, lanjut. Nah, ini PCB atau Process Control Block. Berisi deskripsi atribut dari proses. Informasi dalam satu PCB dapat dikategorikan ID proses, ID parent, atau ID pemakai. Informasi satu CPU proses itu isi PC dan register untuk informasinya. Informasi pengontrolan proses, status proses, prioritas penjadwalan, privilege proses, penggunaan sumber daya memori, input output, CPU template, dan lain-lain. Jadinya ini informasi identitas proses ini maksudnya ini akun pengguna. Untuk informasi status CPU proses ini isi PC-nya dan macam-macam hardware-nya, program hardware-nya. Lanjut Mas. Ya, ini strukturnya. Lanjut aja Mas. Ya Mas Juan, ayo silakan. Mas Juan? Ya. Iya. Mode eksekusi proses. Proses dapat berjalan dalam dua macam mode, yaitu sistem monitor atau kernel mode, yang kedua user mode. Nah, yang pertama berlaku untuk eksekusi rutin proses dari OS seperti rutin untuk manajemen memori, piranti input output atau manajemen proses. User mode berlaku untuk eksekusi program atau proses dari pengguna user. Next. Proteksi proses. Proteksi proses. 1. Instruksi program untuk mengakses sumber daya yang kritis haruslah bersifat trusted, yaitu kode-kode yang telah teruji dan aman, yang berarti menjamin tidak terjadinya monopoli pemakaian sumber daya oleh suatu proses tertentu. Piranti input output dan sumber daya kritis hanya boleh diakses oleh kode sistem operasi. Untuk memungkinkan mekanisme demikian, maka diperlukan dukungan pada level perangkat keras pada prosesor yang mendukung modus eksekusi secara projected. Terdapat satu bit yang menentukan apakah prosesor sedang berjalan dalam modus kernel
atau modul user. Treat. Next. Treatment. Treat pertama. Proses dapat memiliki karakteristik sebagai unit of resource ownership, proses atau task, mengelola proses image dan kendali terhadap sumber daya seperti memori, piranti input output atau berkas, unit of dispatching, thread atau lightweight proses, memiliki satu jalur eksekusi, trace. Yang kedua, lanjut. Dalam sebuah proses tunggal dimungkinkan terdapat lebih dari satu thread. Masing-masing thread memiliki informasi status eksekusi, program counter stop, variabel lokal serta konteks prosesornya sendiri-sendiri. Contoh thread adalah web server yang membuat thread untuk merespons setiap klien yang berbeda. Ini lanjutkan. Lanjutkan. Sudah. Thread 3, waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan thread jauh lebih kecil dibanding dengan menciptakan sebuah proses baru. Sedikit waktu untuk mengakhiri, dan lebih sedikit waktu untuk berganti atau switch antara thread yang ada dalam proses yang sama. Thread juga memberikan efisiensi dalam komunikasi antar eksekutif program yang berbeda. Thread dalam proses yang sama, berbagi pakai memori dan berkas, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa melibatkan kernel sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman yang mau tanya ke timnya, ke kelompok 3 ya, silahkan. Mohon maaf sebelumnya, Mas Andreas ya, Mas Andreas Juan Pratama Baradaya ini. Bisa diperlihatkan ini wajahnya. Saya soalnya nggak kelihatan, biar saya kenal Mas. Juan. Mas Juan, G. Kameranya dikebawain ya, Pak. Anunya di bawah, Pak, laptopnya di bawah. Oh, saya kepingin lihat wajahnya, anaknya yang mana sih gitu loh. Belum kelihatan, Mas. Sudah, Pak. Enggak, di layar saya belum kelihatan soalnya. Masih separuh wajah gitu. Sudah, Pak. Berdiri Juan. Mas, tolong Mas. Mas Juan yang mana ya? Mas Juan yang mana ya, Mas Juan? Separuh ya? Ini Mas apa Mbak ya? Sudah, Pak. Adikmu loh tuh. Yud, omongan adikmu Yud. Wis. Andreas Juan itu laki-laki apa cowok? Laki-laki apa perempuan? Maaf. Perempuan, Pak. Sembarang guys, Pak. Dipateni kan. Langsung dipateni loh video nih. Ngawur ya Bapak Mohon maaf sebelumnya saya benar-benar nggak ngerti ya. Soalnya kan juga bukan prodi SI juga, jadi benar-benar saya kepingin. Bukan apalagi bukan ini ya, bukan SI kan saya nggak kenal kan kalau bukan satu prodi gitu loh. Jadi mohon maaf sekali saya tidak ada maksud apapun, hanya kepingin lihat yang mana sih yang namanya Mas Juan itu. Mas apa Mbak ya? Mohon maaf, Mas apa Mbak? Mas, Pak. Mas ya? Iya. Mas. Langsung dipateni video nih.
mohon maaf tadi soalnya kelihatan separuh aja, Mas. Dikebawain lagi coba. Ininya. Halo, Pak, kameranya kelihatan. biar- Wajahnya Juan agak Sudah, Pak. Ini sudah. Halo, Pak, kelihatan itu, Pak. Endi, Wan? Mati ngono gak ono ngono. kurang atasan, Iya. Wan. Oh, halo, Rek. Kurang atasan Raimu. Atasan ya sih? Kurang dukur. Ya, 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 Adeko. Baik. Aku nggak kata enggak, tak. Wih. Oh gitu. Wajahmu gak ketok Wan Juan, Iya, wajahmu iya, gak wes, ketok ya, kan. Wih. Wes ya. Masa nak indi sih. Yuda ini si Yuda, gak tahu Ini sampai suaranya. laptop saya yang tak kebawain loh, saking saya gemesnya ini. Loh, Pak. Iya. Oke, baik. Ya, wes cukup. Kok saya merasa nggak pernah lihat soalnya. Jadi nggak familiar aja wajahnya. Iya, nggak apa-apa, Mas Juan gitu ya. Mohon maaf saya nggak ada maksud apapun, hanya kepingin tahu aja. Iya, ya, Pak. Namanya Mas Juan. Iya. Baik, silakan dilanjutkan teman-teman yang ada pertanyaan, silakan. Mungkin udah paham semua, Pak. Mereka pinter semua, Pak. Teman-teman saya nih, Pak. Ambil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Max santai Max filternya Max. Filternya santai Max. Iya, filternya aja ngono, joker ngono rek filternya. Iya. Silahkan, monggo. Ya, Ini terima yang kasih. tanya nanti akan ada poin tambahan loh ya. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Demikian presentasi dari kelompok 1 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi teman-teman, berarti sudah ngerti semua ya tentang proses atau proses di dalam sistem operasi itu. Jadi gini, biar saya memperjelas aja ya, karena memang secara teori itu sampai dibahas detail seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau sampai baca bagian masing-masing dari kelompoknya teman-teman, itu nanti pasti teman-teman sudah bisa bayangkan bahwa di dalam sistem operasi itu sebenarnya itu rumit gitu loh. Sebenarnya itu rumit, yang dilakukan itu banyak. Jadi satu aplikasi di running saja itu membutuhkan beberapa proses atau tahapan seperti itu. Gambarannya di dalam sistem operasi komputer itu dia algoritma banget. Jadi kalau ini tidak sesuai dengan alurnya, itu nanti bakal ada istilahnya yang diblok atau determinate tadi, yang kemudian ditahan, ditolak, bahkan kemudian muncul error, muncul waiting dan seterusnya. Itu adalah bagian dari di mana satu aplikasi itu alokasinya itu belum benar-benar pas gitu loh. Jadi sampai ngajukan buka Microsoft Word misalkan. Kemudian di dalam prosesnya hardware maupun softwarenya itu katakan belum siap, belum ready. Maka itu bisa aja yang kejadian kayak kemudian force close ya, ditutup secara paksa itu ya, seperti itu. Itu juga bisa kayak gitu, atau muncul notifikasi waiting seperti itu. Jadi itu adalah bagian-bagian salah satu contoh real ya, suatu proses itu dilakukan di dalam sistem operasi gitu. Kalau ngelihat detailnya, tentu kita nggak akan lihat, karena itu kebanyakan adalah yang dijalankan itu berada di bawah ya, di bawah sistem, yang itu nggak kita lihat gitu loh. Yang kita lihat kan dalam bentuk tampilan aja ya, yang dalam bentuk tampilan kayak gini ya. Kita tahunya ya sudah ini bisa jalan, kemudian paling error-error ya muncul notifikasi di depan laptop kita, di Microsoft-nya muncul peringatan, muncul kayak gitu ya. Kalau teman-teman kepengen lihat realnya, itu teman-teman coba ini
Saya share screen ya. Saya share screen. Coba teman-teman lihat ini. Jadi saya sebelum ngajar itu belajar teman-teman ya. Jadi sampai jelasin tadi saya juga buka-buka ya seperti itu. Jadi nanti sampai ngerasain lah kalau jadi dosen atau jadi guru nanti ya. Oke, jadi kalau di dalam implementasinya dalam kehidupan kita dalam menggunakan sistem operasi, coba sampai klik Ctrl Alt Delete, itu akan muncul Task Manager ya, kelihatan ya ini ya. Nah kayak gini. Nah ini salah satu simpelnya dalam sistem operasi itu proses ya kayak gini ini. Jadi di bawah layar itu banyak sekali yang lagi dikerjakan sama si Microsoft ini gitu loh. Untuk menjaga kestabilan agar aplikasi yang kita jalankan itu nggak ada errornya gitu loh. Ya ini yang namanya proses. Jadi ada yang kayak gini ya, power usage, kemudian ada penggunaan powernya kayak gimana. Nah ini. Jadi banyak di bawah ini. Meskipun aplikasi yang kita buka kan nggak, mungkin ada beberapa yang kita nggak merasa buka itu, tapi kok dijalankan di situ. Ya karena memang dia mensupport aplikasi-aplikasi yang dibuka gitu. Jadi ini gambaran rumitnya sistem operasi itu dijalankan. Jadi banyak kayak gini ya. Makanya di sini kadang kalau misalkan nge-lag itu sudah mencapai persentase yang tinggi seperti itu. Ini kelihatan kan ya share saya ya? Kelihatan, Pak. Iya Pak, kelihatan. Oke. Jadi gambarannya kayak gitu teman-teman. Simpelnya kayak gitu. Cuma di dalam teori yang dijelaskan di buku itu lebih detail. Bahkan ada algoritmanya juga. Algoritma kode-kode programmingnya ya. Tapi teman-teman secara umum nggak perlu ngerti itu secara detail nggak apa-apa. Jadi teman-teman cukup tahulah sistem operasi itu kayak gimana. Sebagai seorang di bidang IT ya, teman-teman di bidang IT sebenarnya kan fokusnya kan ke hacking ya kalau nggak salah ya, IT-nya IT Telkom ini ya. Fokusnya kan di jaringan atau hacking ya, lebih banyak ke situ ya. Iya benar. Ya, Pak. Jewa. Iya. Jadi seperti itu, teman-teman cukup mengetahui aja bahwa dalam sistem operasi itu kayak gini. Ada istilahnya nanti proses, bahkan nanti ada thread ya. Thread itu sudah bagian kelompok sebelah Mas sebenarnya, Mas kelompok 1 ya. Jadi itu bagian nanti kelompok selanjutnya, kelompok 2 ya. Ada bagian tentang thread lebih detail nanti. Gitu. Baik itu tambahan dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum kita ke kuis? Nggak ada yang ditanyakan ya berarti ya? Belum, Pak. Belum ya, baik. Kita ke kuis. Sebentar, tak siapkan dulu kuisnya. Linknya bisa diakses di ini apa? Di e-learning, silakan dibuka e-learningnya. Kuis ini tak, Pak? Iya, kuis. Yang di bawahnya ini loh, yang ITT-SBY kuis Sisop itu. Oke, baru Belum dibuka, Pak. JJ, silakan di refresh lagi, barusan tak ini apa? Udah tak bukain. Ini teman-teman yang ini ya. Silakan diklik, nanti tinggal kemudian dikerjakan.
Sudah bisa dibuka semuanya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Kira-kira minta waktu berapa menit ini? Ini kan waktunya cukup panjang ini, masih apa? Banyak lah. Setengah jam aja ya. Kelamaan? Sejam, Pak, sejam. 1 jam, Mbak. 1 jam, Mbak. 60 Ya, menit boleh, Pak? Hari setengah. Oh, baik. Ini gimana ini? Tak close perkuliahannya, teman-teman ngerjain sampai jam tertentu, nanti kalau sudah habis waktunya tak tutup atau kayak gimana? Iya, Pak. Atau Ya, tak tungguin? gitu aja, Pak. Atau tak tungguin nih? Terus aja. Setuju, Pak. Baik, Pak. Diakhiri aja, Pak. Pak. Ya, silahkan. Ada yang mau tanya, Pak? Oke, silahkan. Pak, saya mau tanya, tapi ini soal Oke. yang PowerPoint-nya, Pak. Kalau silakan. misalkan PowerPoint kelompok saya ada yang mau dibenerin gitu, masih boleh diubah-ubah gitu kan, Pak? Meskipun udah dikumpulin. Iya, boleh. Jadi nanti Makasih, Pak. penilaian, baik. Nanti ada penilaian presentasi, kemudian penilaian setelah presentasi nanti juga misalkan ada revisi, silakan diupload ulang di link yang sudah ada itu. Nanti tak kasih waktu lagi sampai kan kemarin terakhir kan sudah dari beberapa hari yang lalu kan. Itu nanti tak buka lagi sampai akhir semester ini ya, sampai akhir semester ini. Nanti silahkan teman-teman kalau misalkan mau revisi nggak apa-apa. Tapi nanti tetap nilainya dari presentasi ini udah bisa tak lihat, oh kira-kira kelompok ini berapa nilainya. Tapi ketika dia mau revisi presentasinya, kalau misalkan ditambahi lebih baik lagi, entah itu tampilannya atau template-nya atau apalah biar lebih menarik lagi, itu nanti oh berarti kemarin kurang di sini, nanti bisa tak up lagi seperti itu. Tapi kalau untuk nilai presentasinya kayak gini, yang performance kelompoknya sudah yang presentasi hari H itu ya, gitu. Oh, berarti masih bisa ditambah Pak ya, slide-slide-nya misalnya materi-materinya ada yang kurang bisa ditambahin. Oh boleh, silakan. Oh ya, iya Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Kuisnya sudah tak buka, silakan dikerjakan. Ini tak tutup aja ya berarti ya. Oh iya Pak, bisa Pak. Pak, ini kuisnya jadi sampai jam berapa Pak? Oke, berarti kuisnya ini tak kasih 30 menit aja ya. 30 menit. Ya, 30 menit dari sekarang ya. Oh iya Pak. Oke, berarti nanti jam 2:15 itu nanti tak tutup ya. Jadi kalau misalkan ada yang Pak saya kok belum, nah itu sudah konsekuensi kesepakatan kita sampai segitu, jadi mohon maaf nggak bisa masuk ya. Jadi silakan dimaksimalkan 30 menit ini, nanti tak tutup sampai 14:17 ya. 14:17 ya. Itu ya. Pas 30 menit ya. Baik, gitu aja untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk kelompok 1 sudah cukup bagus, tapi saya harapkan kelompok selanjutnya bisa jauh lebih bagus lagi, terutama kekompakan kelompok ya. Jadi nanti didiskusikan dulu sebelum presentasi, teman-teman nanti bisa simulasi juga nggak apa-apa. Nanti siapa yang bagian presentasi ini nanti dimatakan lagi untuk kelompok-kelompok selanjutnya ya, biar nggak ada miskomunikasi semacam itu. Baik, gitu aja untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pak. Oke, baik. Silakan dikerjakan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pakai login email ya. Email bebas, nggak harus itu Telkom kok. Tapi harus login. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.